Satu kalimat yang paling sering bikin orang salah keputusan soal properti. Beli rumah itu investasi, sewa itu buang uang. Kalimat itu tidak salah sepenuhnya, tapi juga tidak otomatis benar. Dan kalau kamu ambil keputusan berdasarkan kalimat itu saja tanpa hitung, kamu mungkin baru sadar berapa besar biayanya 5 tahun kemudian. Di video ini kita hitung. Bukan asumsi, bukan opini. Kalkulasi konkret dengan angka real 2026. Bagian pertama, price to rent ratio. Metrik yang hampir tidak pernah dipakai di Indonesia, padahal ini yang dipakai investor properti global. Price to rent ratio adalah harga properti dibagi biaya sewa tahunan untuk properti yang setara. Cara bacanya simple. Di bawah 19, beli lebih masuk akal. Antara 19-20, zona abu-abu, tergantung kondisi individu. Di atas 20, sewa lebih masuk akal secara finansial murni. Sekarang kita hitung untuk Jakarta. Ambil contoh konkret. Apartemen 2 kamar di area selatan, Jakarta, Cilandak, TB Simatupang sekitarnya. Harga beli sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar. Harga sewa per bulan 7 juta sampai 9 juta. Kita pakai angka tengah. Harga beli 1,35 miliar, sewa 8 juta per bulan atau 96 juta per tahun. Price to rent ratio adalah 1,35 dibagi 96.000, 14,06. Angka ini masuk zona beli lebih masuk akal, tapi tipis. Dan ini baru harga belinya, belum total cost of ownership. Bagian kedua, total cost of ownership, biaya yang tidak terlihat di iklan developer. Kesalahan paling umum, orang hanya hitung cicilan KPR, padahal biaya beli rumah jauh lebih besar dari itu. Ini komponen biaya yang sering tidak diperhitungkan. 1. Biaya akuisisi awal. Down payment biasanya 20%. Untuk Sarpo 35 miliar berarti 270 juta. Ditambah biaya notaris, PPHTB, AJB, KPR processing fee totalnya bisa 30-50 juta lagi. Jadi modal awal yang keluar sekitar 310-320 juta. 2. Cicilan KPR. Pinjaman Sarko 8 miliar setelah DP, tenor 20 tahun, bunga 10% per tahun, angsuran sekitar 10,4 juta per bulan. Ini lebih mahal dari biaya sewa 8 juta. 3. Biaya kepemilikan tahunan. Pajak bumi dan bangunan, maintenance dan renovasi, asuransi properti, service charge kalau apartemen, estimasi total 1-2% dari nilai properti per tahun, atau sekitar 13-27 juta per tahun. 4. Biaya bunga total. Selama 20 tahun, total yang kamu bayar ke bank adalah sekitar 2,5 miliar untuk properti yang harganya 1,35 miliar. Selisihnya 1,11 miliar. Itu bunga yang kamu bayar. Jadi kalau dijumlahkan, total yang keluar dalam 20 tahun untuk properti 1,35 miliar adalah sekitar 2,8 miliar. Atau rata-rata 11,7 juta per bulan, bukan 10,4 juta. Bagian ketiga, opportunity cost. Bagian yang paling sering diabaikan. Uang muka 270 juta yang kamu pakai untuk beli rumah bisa diinvestasikan. Ini bukan uang yang hilang. Ini uang yang punya opportunity cost. Kalau 270 juta itu diinvestasikan ke instrumen dengan return 10% per tahun, reksadana saham indeks misalnya, dalam 20 tahun nilainya jadi sekitar 1,8 miliar. Ini bukan berarti beli rumah selalu salah, tapi ini berarti kamu harus masukkan angka ini ke kalkulasi. Karena kalau tidak, kamu tidak membandingkan apel dengan apel. Perbandingan yang lebih akurat. Senario A, beli KPR, total cost 20 tahun, ERP 2,8 miliar. Aset yang kamu punya di akhir, rumah seharga 1,35 miliar yang mungkin naik jadi 2-3 miliar, tergantung lokasi dan kondisi pasar. Net cost setelah jual, 2,8 miliar dikurangi nilai jual. Senario B, sewa dan investasi, total sewa 20 tahun asumsi naik 5% per tahun, sekitar P2,70 juta yang tidak dipakai untuk DP, jika diinvestasikan, tumbuh jadi 1,8 miliar. Net cost, ERP 3,2 miliar dikurangi 1,8 miliar, ERP 1,4 miliar. Angka ini tidak menghasilkan kesimpulan bahwa sewa selalu lebih baik, tapi menunjukkan bahwa beli rumah tidak otomatis lebih baik secara finansial murni, terutama kalau propertinya tidak appreciating cukup kencang. Bagian keempat, titik impas. Kapan beli jadi worth it? Ada satu angka yang perlu kamu cari, break-even year, yaitu tahun keberapa biaya total kepemilikan lebih rendah dari total biaya sewa kumulatif. Untuk skenario di atas, break-even point terjadi di sekitar tahun ke-12 sampai ke-14, dengan asumsi kenaikan harga properti 5% per tahun dan kenaikan sewa 5% per tahun. Artinya,
Kalau kamu berencana tinggal di properti itu kurang dari 10 tahun, sewa kemungkinan besar lebih masuk akal secara finansial. Kalau 15 tahun lebih, beli mulai memenangkan kalkulasi, apalagi dengan faktor stabilitas dan tidak bergantung pada pemilik kos. Bagian kelima, Decision Framework. 3 pertanyaan sebelum ambil KPR. 1. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Kalau kurang dari 7 tahun, serius pertimbangkan sewa. Biaya transaksi properti terlalu tinggi untuk jangka pendek. Kalau 10 tahun lebih, beli mulai masuk akal secara finansial tergantung lokasi. 2. Berapa price to rent ratio di area targetmu? Hitung sendiri, cek harga jual dan harga sewa properti setara di area yang sama di Rumah Suduati atau Lamudi. Bagi harga jual dengan sewa tahunan. Di bawah 15, beli lebih favorable. Di atas 20, sewa lebih favorable. 3. Kalau uang mukanya diinvestasikan, apa opportunity cost-nya? Hitung berapa uang muka yang dibutuhkan. Simulasikan kalau uang itu diinvestasikan selama tenor KPR. Bandingkan dengan appreciation property yang realistis di area tersebut. Kalau 3 pertanyaan ini mengarah ke beli, beli. Kalau tidak, jangan beli hanya karena tekanan sosial atau karena orang tua bilang rumah itu investasi. Satu catatan penting, kalkulasi finansial bukan satu-satunya faktor. Ada nilai non-finansial dari kepemilikan rumah, stabilitas, kebebasan renovasi, tidak khawatir kontrak habis, dan rasa memiliki. Faktor ini real dan valid, tapi ia tidak seharusnya jadi pembenaran untuk keputusan yang secara finansial tidak masuk akal. Buat keputusan dengan mata terbuka, hitung dulu, lalu putuskan. Kalau video ini berguna, subscribe. Video berikutnya kita bahas KPR syariah versus KPR konvensional. Mana yang lebih murah kalau dihitung sampai selesai, bukan hanya lihat brosur. Sampai di video selanjutnya.